Si A bilang katanya disabilitas itu adalah orang sakit, sedangkan si B bilangnya disabilitas itu adalah gift atau hadiah dari Tuhan, sedangkan si C bilangnya disabilitas itu adalah kutukan. Oh my god, kenapa ya mereka pikiran kayak gitu? Dan ternyata si D bilangnya disabilitas itu adalah masyarakat biasa, jadi nggak ada bedanya. Kenapa ya mereka punya pendapat beda-beda tentang disabilitas? Nah, untuk tahu jawabannya, please ya nonton video aku sampai selesai. Guys, kalau kalian pengen dukung campaign isu-isu disabilitas yang aku lakuin, please ya klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like and share biar yang lainnya juga pada tahu tentang isu ini. Dan kalau mau tanya-tanya boleh kok komen. Oke guys, selamat menonton ya, and thank you so much. Hai guys, welcome back to another episode of my YouTube channel. Sama aku Eka, si tunanetra gendut nan alay pastinya. Oh ya guys, aku minta maaf ya kalau misalnya pandangan aku nggak fokus ke kamera atau kadang terlalu melenceng ke kiri ke kanan karena aku emang tunanetra total. Oke? Kalau kalian subscriber aku dan sering nonton video aku pasti tahu banget aku itu tunanetra total yang pandangannya suka nggak fokus karena emang aku nggak bisa lihat cahaya sedikit pun sama sekali, nggak bisa. Oke? Alright guys, hari ini kita bakalan belajar nih. Jadi di video khusus ini belajar dan aku bakalan sharing sesuatu yang berkaitan sama disability issue atau isu disabilitas yang mungkin beberapa dari kalian atau banyak dari kalian itu kurang tahu atau belum tahu informasi ini nih guys, yaitu tentang model of disability. Oh my god, PK apaan lagi tuh? Oh my god, dari namanya gitu udah kayak intimidating banget gitu ya, model of disability, udah pakai bahasa Inggris lagi. Tapi tenang guys, aku yakin informasinya nanti nggak bakalan se-complicated namanya ya. Jadi models of disability atau model-model disabilitas. Nah guys, jadi karena tema hari ini adalah belajar, jadi aku yakin kalian bakalan sleepy alias ngantuk ketika dengerin penjelasan aku. Tapi mudah-mudahan suara aku yang lantang ini nggak meninabobokan kalian, tapi malah bikin kalian wake up gitu ya. Nah hari ini karena mau belajar nih guys, aku saranin ke kalian kalau kalian bener-bener ngantuk banget sekarang ini pas ngeklik video ini, aku saranin kalian mending pause dulu videonya dan simpan ke tonton nanti gitu ya. Jadi di YouTube tuh ada fitur watch later kalau nggak salah, atau tonton nanti. Nah simpan aja di situ. Nanti kalau misalnya kalian udah get up, udah wake up dan udah fresh, kalian bisa balik nonton video aku ini karena informasinya penting banget guys. Kalau misalnya kalian ngantuk dan fall asleep, bisa-bisa kalian nggak nangkep this kind of information yang benar-benar important buat kalian, oke? Nah, tapi aku juga punya saran nih guys buat kalian. Kalau misalnya kalian emang pengen nonton video ini dan gak mau tidur, tapi namanya orang ngantuk kan kadang ya bisa aja gitu ya di tengah-tengah nonton video aku saranin mending kalian ayo ambil snack kalian, ambil kopi ataupun apapun itu, biar nontonnya sambil ngemil-ngemil manja gitu ya, sambil nyender-nyender di couch. Sambil minum kopi gitu, bla 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 segala macam. Oke, jadi apa ya, ke distract gitu rasa ngantuknya. Jangan-jangan malah ngantuk Eka. Oh iya, mungkin kalian bilang, oh my god Eka please deh ya, kamu nyaranin kita untuk minum kopi, untuk makan, sedangkan kita itu lagi bokeh, nggak punya duit. Tenang aja guys, karena aku bakalan bagi-bagi little money buat kalian, giveaway, yay! Aku mau kasih giveaway buat kalian, buat beli kopi. Boleh beli Chart Time atau Starbucks gitu ya, atau mungkin kopi-kopi sachet yang di warung juga boleh karena this is little money gitu ya, atau mungkin mau beli snack apapun itu buat nonton video ini boleh, karena sekali lagi aku bakalan bagi-bagi giveaway untuk 3 orang pemenang. Jadi ada voucher, sebenarnya ini kayak voucher GrabFood boleh, GoFood boleh, atau kalian punya e-money aku bisa transfer ke kalian kayak misalnya pakai Dana, ataupun kalian pengen aku transfer ke rekening kalian juga bisa. But keep this in mind, this is little money, tapi lumayan aja lah ya buat beli kopi. Sekali lagi ini aku bagi-bagi ke kalian buat beli kopi ya gitu. Jadi ada voucher Rp50.000 untuk 3 orang pemenang. Terus syaratnya gimana? Nah nanti untuk syaratnya dan what to do aku bakalan share di akhir video ini. So pastiin kalian nonton video ini sampai selesai, oke? Alright guys, jadi sekali lagi aku bilang kalian, kita bakalan belajar tentang models of disability atau model-model disabilitas. Kenapa sih kita harus belajar ini? Nah,
tentu aja banyak manfaatnya. Oh ya, model of disability itu tuh kayak pendekatan atau kayak anggap aja kayak lensa yang kita gunakan untuk memahami disabilitas. Oke? Jadi anggap aja ini sebuah lensa gitu. Jadi kalau misalnya kalian pakai lensa yang kurang tepat, misalnya kayak kalian minus gitu ya, terus kalian ke optik dan kalian pakai lensa yang kurang tepat sama mata kalian, akhirnya kalian jadi pusing, jadi mabok-mabok, jadi kurang jelas, blurry ngelihat apapun. Nah, ini juga sama. Kalau kalian menganut pendekatan atau model of disability yang kurang tepat, bisa jadi kalian blurry ketika ngelihat disabilitas, oke? Nah, kalau untuk tujuannya sih, si model of disability ini dipelajari karena nantinya ini akan nge-shape atau membentuk pola pikir kita dan juga membentuk cara pandang kita, perspektif kita gitu ya, dan juga membentuk mungkin bisa jadi wording atau language yang kita gunakan ketika kita mengadres si disabilitas itu. So, banyak banget manfaatnya ya. Makanya tadi di awal kenapa ada yang nganggap bahwa disabilitas itu orang sakit, ada juga yang nganggap disabilitas itu gift, ada juga yang nganggap disabilitas itu test of faith atau kayak tes keimanan. Banyak banget beda-beda. Ada juga yang anggap disabilitas itu adalah layaknya orang pada umumnya gitu. Nah, itu yang membedakannya adalah dari lensa yang digunakan, alias dari model disabilitas yang digunakan. Walaupun secara nggak sadar mungkin kita nggak tahu, enggak deh aku nggak pernah belajar model of disability, tapi aku sadar banget kalau misalkan disabilitas itu adalah masyarakat biasa aja, punya hak yang equal dan juga punya ya nothing different gitu. Nah, sebenarnya kalian udah menganut salah satu model yang kalian gunakan sebagai lensa. Oke, sekali lagi aku rangkum, kenapa kita harus paham tentang model of disability, karena memang si model ini akan nge-shape, membentuk perspektif kita, pola pikir kita, dan juga wording atau language yang kita gunakan untuk memahami si disabilitas itu. Oke? Nah guys, jadi selama ini kan kita tahu ya, kayak tadi ilustrasi di awal gitu, ada yang bilang si disabilitas itu adalah orang sakit. Contohnya aku sendiri gitu ya, aku ngalami di jalan atau dimanapun itu, contohnya aku naik bus deh, sering banget ketika aku mau naik bus atau mau turun dari bus, si kondektur busnya bilang, pelan-pelan, orang sakit. Nah, ini salah satu contoh guys, aku sebagai disabilitas, yaitu disabilitas netra, dianggap sebagai orang sakit. Nah, kenapa ini bisa terjadi sih? Kenapa? Ya karena model yang dia gunakan gitu loh, atau lensa yang dia gunakan untuk memandang disabilitas gitu loh. Termasuk juga misalkan kita bilang gini, untuk wording atau language yang kita gunakan gitu. Kalau misalkan kita bilangnya gini, people with disability gitu loh. Nah, ini kan bahasa Inggris ya, orang dengan, atau nggak bahasa Indonesia gini, kita dengar istilah orang dengan gangguan jiwa gitu ya, orang dengan gangguan jiwa. Nah, contoh dari wording atau language semacam ini nih guys, orang dengan gangguan jiwa, itu bermakna bahwa kita nggak fokus ke gangguan jiwa yang dia derita, tapi kita fokus ke orang tersebut. Jadi nggak ada bedanya. Jadi orang tersebut, individual tersebut adalah ya individu, tapi memang individu yang hidup dengan gangguan jiwa gitu, termasuk dengan disabilitas juga, people with disability. Orang dengan kedisabilitasan, itu kita nggak fokus ke orangnya. Kita nggak fokus ke kedisabilitasan yang dia punyai, tapi kita fokus ke individunya, yaitu people. Kita people gitu kan, people, tapi di belakangnya kita sebut with disability. Itu tandanya kita nggak fokus sama kedisabilitasannya, tapi kita nganggap dia sebagai orang, sebagai people yang bla bla bla. Contoh lagi, misalkan orang dengan contohnya orang dengan penyakit jantung gitu ya, orang dengan HIV/AIDS gitu ya. Nah, itu kita fokusnya kan ke orangnya, bukan ke apa yang dia punyai gitu loh. Nah, ini juga yang dimaksudkan oleh pentingnya belajar si tadi malah ngeblank kan, kita belajar tentang model of disability gitu loh. Jadi kita paham, kita understand siapa disabilitas itu, jadi kita pakai language yang appropriate, kita wording juga appropriate ketika kita mengadres disabilitas gitu ya. Jadi
Ya sekali lagi nih lensa, kalau kalian pengen blurry melihat disabilitas gitu ya, contohnya aku dianggap orang sakit, kalau kalian mau blurry ngelihat aku sebagai orang sakit gitu ya, padahal badan aku gendut banget kayak gini, ya boleh deh kalian pakai lensa atau model yang salah gitu. Misalkan kalian pakai model medical model, oh my god, apa tuh medical model? Nah, aku bakalan jelasin secara singkat nanti di next slide. Well guys, jadi model of disability ini sebenarnya dia ada banyak banget modelnya. Tapi mungkin di video ini aku bakalan fokus ke beberapa aja yang emang sering ada di sekitar aku. Dan aku disclaimer, informasi ini aku dapat dari mata kuliah di kampus karena kebetulan aku kuliah di jurusan Disability Policy and Practice. Jadi aku belajar tentang teori-teori, model-model, and bla 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 framework, segala macam yang berkaitan sama dunia kedisabilitasan. Ya, walaupun nilai aku pas-pasan ya di kampus, tapi at least aku punya literaturnya, aku punya referensinya yang bisa aku baca, ada online library juga gitu ya. Nah, aku bakalan share ke kalian secara singkat di video ini. Nanti kalau untuk get into details kayak nge-breakdown masing-masing modelnya, mungkin di next video, di episode-episode berikutnya aku bakalan share detail per modelnya. Tapi untuk sekarang aku bakalan in general aja. So ada berapa ya, kurang lebih ada 5, kalau nggak salah ada 5 model yang bakalan aku share, oke? Nah, untuk model of disability ini yang pertama adalah religious model atau kayak moral model, oke? Nah, ini tuh berkaitan sama kayak keimanan, keagamaan gitu. Jadi kalau misalkan kayak contohnya ya agama tertentu lah ya, aku nggak bakalan sebutin agamanya. Kadang kita kayak punya apa ya? Kayak punya anggapan gitu ya, bahwa disabilitas itu adalah anugerah dari Tuhan, terus keajaiban atau mungkin ujian keimanan gitu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan religious model. Nanti bakalan detailnya aku share di episode berikutnya. Oke, bakalan kepanjangan soalnya kalau aku jelasin langsung di sini. Nah, yang kedua adalah charity model. Nah, untuk charity model ini adalah model yang berkaitan sama belas kasihan, charity, kayak gitu-gitu deh. Kayak misalkan gini, mungkin ini banyak juga ya kita jumpai di masyarakat gitu, ketika ada disabilitas kita tuh bawaannya gitu ya, biasanya bawaannya tuh pengen ngasih duit gitu loh, pengen, padahal kita kayak waktu pernah aku bahas di video sebelumnya juga, kadang ada stereotip juga tunanetra di jalan dikira mau minta-minta gitu ya. Nah, ini salah satu lensa yang digunakannya adalah charity model. Jadi yang ada tuh pengen ngasih aja, belas kasihan aja, bukan berbasis hak misalkan, tapi berbasisnya belas kasihan. Contohnya juga misalnya di hari-hari raya, kadangnya kita dapat sumbangan sebagai disabilitas tuh, kadang dapat sumbangan dari beberapa pihak. Bukan berarti salah ya, bukan, tapi maksud aku cara mereka memandang kita kemungkinan gitu ya, kecenderungannya adalah memandang dari lensa belas kasihan atau charity. Nah, ini dia yang dimaksud dengan charity model. Nah, yang ketiga guys, modelnya adalah medical model. Ini yang pretty popular di kalangan masyarakat kayaknya, medical model. Nah, dari namanya aja kita udah tahu ya, medical atau medis gitu. Jadi ini yang berkaitan sama medis-medis. Biasanya disabilitas itu dianggap orang sakit atau orang seseorang yang menderita sesuatu dan harus di-fix gitu ya, harus diperbaiki secara medis. Mungkin mama aku dulu gitu ya, ketika aku awal tunanetra, mungkin dia itu menggunakan lensa atau kacamata medical model guys. Kenapa? Karena mama aku itu hanya fokus ke bawa aku ke dokter, bawa aku ke tabib, pokoknya tabib itu dokter bukan sih? Pokoknya intinya berkaitan sama pengobatan gitu ya. Kalau paling sering sih medis gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan medical model. Jadi hanya fokusnya ke medis dan medis. Gimana sih anak ini, contohnya tunanetra gitu, gimana tunanetra bisa berfungsi lagi di masyarakat nih, gimana? Oh, berarti dia matanya harus dibenerin, gimana pun caranya matanya harus didonor, kayak harus dicungkil, diganti yang baru or something like that, demi dia berfungsi di masyarakat. Nah, ini orang yang menggunakan kacamata berlensa medical model biasanya akan menganggap begitu, dan ujung-ujungnya bisa jadi mengadres si disabilitas itu sebagai orang yang sakit. Oh ya guys, sebelum kita lanjut ke model berikutnya nih, aku bakalan kasih tahu dulu ke kalian bahwa ini adalah ilmu yang aku tahu atau informasi yang aku tahu ya. Tapi just in case kalian punya informasi tambahan atau aku ada missing information, kalian pokoknya you are very welcome untuk
meng-share membagikan apa yang kalian tahu. Just in case ya aku ada missing information, boleh aja, boleh. Atau kalian berpendapat apapun boleh aja. Sekali lagi aku hanya share 5 di sini yang menjadi fokus aku, tapi sekali lagi model itu bisa jadi lebih dari 5, oke? Nah, kita lanjut ke model berikutnya, yaitu model yang ketiga. Model yang keempat. Model yang keempat yaitu social model. Nah, ini tuh aku suka banget sih social model ini. Kenapa? Karena social model ini lebih mengarah ke hambatan lingkungan gitu loh guys. Jadi ketika seorang disabilitas itu ada, kita tuh nggak fokus ke apa yang dia punya gitu. Misalkan aku nggak bisa lihat gitu ya, tunanetra. Mereka yang menganut paham sosial model akan berfokusnya tuh gimana ya Eka ini biar bisa baca buku, gimana ya Eka ini biar bisa jalan di trotoar, gimana ya biar Eka ini bisa naik lift secara mandiri. Nah, sosial model tuh begitu. Jadi gimana si disabilitas itu di-encourage agar dia itu functional atau berfungsi di masyarakat gitu loh. Jadi hambatan-hambatan lingkungan, hambatan ya pokoknya kayak building or something like that, itu berusaha di limit banget biar si disabilitas ini bisa sama-sama bergerak atau participate in the society. Okay? Nah, untuk model yang terakhir atau yang kelima adalah human rights model. Ya, ini tuh kayak agak mirip-mirip sih sama social model, cuma human rights ini lebih ke kayak kita tuh benar-benar respect sama rights of people with disability. Jadi kita benar-benar respect sama hak-haknya para disabilitas gitu loh. Jadi contohnya gini, aku punya hak untuk mengakses pendidikan tinggi, tapi seandainya kalian itu berpikirannya atau punya lensanya itu adalah lensa medical model dan aku dianggap nggak capable karena aku punya hambatan fisik, nah berarti kalian tidak menghargai rights aku untuk mengakses pendidikan tinggi. Tapi kalau kalian punya lensa human rights model gitu ya, pakai lensa human rights, kalian pasti bakal berpikiran bahwa alright, Eka ini punya hak nih gitu ya, hak yang sama sebagai human gitu. Makanya gimana caranya nih kita harus bisa fulfill rights-nya si Eka ini, bisa memenuhi right-nya si Eka untuk mengakses pendidikan. Nah, inilah karakteristik gitu ya dari si human rights model ini. Jadi kalian menghargai orang, individu termasuk disabilitas sebagai seseorang yang punya hak yang sama kayak yang lainnya. Sekarang kalian udah dapat gambaran lah ya, kurang lebih gimana sih si model of disability ini bisa membantu kita men-shape atau membentuk perspektif kita tentang disabilitas. Nah, kacamata yang kalian gunakan atau lensa yang kalian gunakan sekali lagi bisa bikin kalian blurry atau enggaknya dalam memandang disabilitas, termasuk model yang kalian gunakan, oke? Nah, sekarang udah tahu nih, oh kalau selama ini kalian masih blurry gitu ngeliat disabilitas kayak, oh ya dia tuh orang sakit, dia tuh nggak bisa kerja. Gimana mau kerja sih? Misalkan gitu ya, seandainya gitu ada yang bilang kayak gitu, dia tuh nggak bisa kerja, gimana mau kerja, orang dia aja misalkan nggak bisa lihat gitu ya. Nah, kayaknya kalian itu blurry matanya. Kalian blurry karena kalian pakai lensa yang kurang tepat, bisa jadi. Sebenarnya sih boleh aja kalian kayak menganut paham paham tertentu gitu, tapi cobalah agar lebih jelas, pilihlah model yang sekiranya bisa membuat si disabilitas ini juga sama kayak kalian, merasakan hak yang sama dan melakukan kewajibannya juga sama kayak kalian, oke? Terus juga sebenarnya tuh gini guys, kalau kalian tanya ke aku apakah di Indonesia itu udah menganut paham sosial model atau udah menghilangkan paham yang lainnya apa enggak, ya to some extent sih iya ya, tapi belum sepenuhnya kalau menurut pendapat aku pribadi gitu loh. Dan makanya kalian sebagai seseorang yang sekarang udah tahu nih tentang model of disability, patut banget untuk mengencourage agar masyarakat yang tadinya belum menggunakan lensa yang tepat atau pemerintah belum menggunakan lensa yang tepat jadi lebih tepat lagi dalam menggunakan lensa atau model of disability agar lebih jelas melihat si disability itu. Apaan sih aku ngomongnya ngelor ngidul. Oke deh, pokoknya gitu. Dan juga guys, gini, kalau aku bisa share ya, adanya social model of disability atau
human rights. Sebenarnya tuh dia tuh berkala, bertahap, dan bukan berarti gini, contohnya di Australia ya, ini Australia itu kita anggap sebagai negara yang udah mengimplementasikan kayak social model atau human rights model gitu-gitu kan. Dia udah meninggalkan kayak charity model, udah left behind gitu. Nah, tapi kalian perlu, you have to keep this in mind gitu ya, kalian perlu perhatikan bahwa Australia juga nggak serta-merta dia itu langsung jreng aja sebagai negara yang langsung menganut paham sosial model. Enggak, dulu pun in the past mereka juga sama, mereka menganut paham yang bisa jadi sama juga, yaitu religious model, charity model, tapi mereka bergerak cepet segera menyesuaikan diri dengan sosial model dan human rights model. Nah, mudah-mudahan di Indonesia atau di negara-negara lain yang mungkin belum bisa segera ya beralih yang tadinya charity model lebih ke sosial atau human rights. Kalau menurut aku sih gitu sih. Oke, tadi udah semua penjelasan singkatnya tentang disability model atau models of disability. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan aku yang singkat dan ala ini, tapi tenang aja, aku bakalan get into detailnya nanti di next episode. So, pastiin kalian yang belum subscribe. Dan sekarang saatnya aku sharing tentang giveaway-nya. Nah, buat kalian yang pengen ikutin giveaway aku yang Little Money ini, kalian bisa ikut dengan cara satu, subscribe channel aku pastinya. Kalau kalian belum subscribe, nggak apa-apa sih, tapi please deh subscribe ya. Yang kedua, kalian itu harus berkomentar di YouTube channel aku yang ini, di video ini, dan kalian harus share ke aku model of disability mana yang kalian suka. Oke, jadi kalian sebutin, misalkan aku sukanya social model of disability, ya udah tulis kalau kalian itu sukanya social model of disability, tapi kasih juga alasannya. Jadi jangan sekedar aku sukanya model of disability, kenapa ya suka aja. No. Ya, jadi kalian harus harus ngejelasin alasannya gitu loh. Dan yang ketiga, kalian juga harus sebutin di komentar itu video mana sih dari YouTube channelnya Eka yang paling kalian suka dan alasannya apa. Misalkan, aku sukanya waktu Eka nyetir mobil. Kenapa? Soalnya Eka kelihatan gendut banget mukanya di kamera. What? Nggak nyambung banget. Ya itu contoh aja gitu ya. Nah itu boleh. Pokoknya yang jelas kalian harus mention video mana atau episode mana yang kalian suka gitu ya, judulnya kalian sebutin di situ dan alasannya kenapa, oke? Dan yang terakhir syaratnya itu gampang banget, kalian harus kumpulin like sebanyak-banyaknya di komentar kalian. Jadi kalian bisa minta ibu kalian, adik kalian, siapapun itu untuk nge-like komentar kalian, karena komentar juga menjadi salah satu pertimbangan dari aku. Aduh, banyak banget sih syaratnya padahal dapatnya dikit. Ya udah sih, nggak apa-apa, hitung-hitung belajar disability kan di sini sambil dapat kopi dari aku gitu ya. Sekali lagi hadiahnya ada 3 voucher gitu ya untuk 3 orang, masing-masing Rp50.000. Jadi kalian boleh pilih untuk GrabFood, GoFood, ataupun e-money ataupun something like that. Sekali lagi I'm so sorry, mungkin little money buat kalian. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kalian nggak pengen ikut giveaway ini juga nggak masalah, aku simpan aja gitu kan buat aku sendiri gitu, atau mungkin untuk giveaway berikutnya. Oh ya, sebenarnya bakalan ada giveaway yang lebih menarik nanti ketika subscriber aku udah 1000. Makanya kalian please subscribe YouTube channel aku, bakalan ada lebih menarik lagi deh giveaway-nya, sebuah barang yang pastinya bakalan kalian suka untuk menunjang diri kalian ketika menonton YouTube channel aku. Apaan ya, handphone atau apa? Ya pokoknya we'll see deh apaan itu, tapi nanti ketika subscriber aku udah 1000, oke? Ini nggak bentar lagi sih, masih lama, baru 700 sekian subscribernya. Makanya bantuin ya, subscribe, suruh teman-teman kalian untuk subscribe. Oh ya, untuk giveaway ini juga kalian nggak ada salahnya dong share ke temennya, siapa tahu temennya pengen ikut juga giveaway ini, oke? Nah guys, untuk giveaway ini bakalan aku umumin pemenangnya itu sekitar 2 minggu lagi. Jadi pastiin selalu pantengin sosial media aku, Eka Pratiwi Taufanti, atau mungkin Instagram aku Eka_Taufanti. Nanti aku share juga di description box untuk Instagram aku, dan juga aku bakalan umumin di YouTube channel ini. Jadi kalian boleh pilih untuk tahu pemenangnya itu di YouTube ini atau di Instagram atau di sosial media aku.
sekali lagi nih, this is little money, tapi lumayan aja buat nambah-nambahin saldo e-money kalian, atau beli beberapa sachet kopi, atau beli chart time, boleh gitu ya. Oke deh guys, aku rasa sampai sini aja dulu informasi yang aku share. Dan thank you so much for watching my video. Sekali lagi kalau misalkan kalian punya informasi tambahan tentang model of disability, do let me know, share di komentar, karena aku manusia, mungkin aku ada missing information. Atau kalau misalkan kalian juga punya tambahan model yang mau di share ke aku, boleh juga di share biar yang lainnya juga baca. Oke guys, and I think that's pretty much it, and thank you so much, and see you later alligator. Bye.